Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Kita bertemu lagi di kesempatan kali ini. Nah, di kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai elemen dasar seni rupa dalam desain grafis. Jadi, ini adalah salah satu elemen kompetensi dasar supaya Bapak Ibu dapat melalui program desainer grafis muda ya. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri dulu karena ini pertemuan pertama. Jadi, saya sebagai instruktur hari ini, nama saya Guru Eko Hari Saputro, bisa dipanggil Guru. Kita di Balai Latihan Kerja Metro Lampung ya, Pak Bu. Background pendidikan saya S1 Teknik Elektro dari Universitas Gadjah Mada. Nah, terlalu ini kontak saya, boleh di email, boleh juga di WhatsApp, kalau Bapak Ibu butuh sesuatu yang ingin ditanyakan mengenai materi desain grafis kita. Untuk mengenai kompetensi saya memiliki beberapa sertifikat kompetensi, salah satu diantaranya yang mungkin relevan yaitu Intermediate Graphic Designer, atau desainer grafis madya, ya Pak Bu. Nah, supaya kita lebih nyaman juga hari ini, kalau bisa kita hari ini sepakat untuk beberapa aturan di kelas kita. Pertama, mohon untuk handphone dimatikan atau cukup di silent saja juga nggak apa-apa. Lalu juga mohon perhatian untuk ke kelas ini, namun tetap santai ya, tidak perlu tegang. Dan kalau Bapak Ibu ingin menyampaikan sesuatu, ingin berbicara, silahkan angkat tangan terlebih dahulu atau sebutkan namanya. Jadi kita dan teman-teman lebih nyaman. Sebelum mulai, saya juga pengen cek kehadiran dulu nih. Di sini ada 3 peserta ya. Yang pertama ada Bapak Joni, hadir. Ya, hadir. Ibu Ajeng, hadir. Oke, lalu selanjutnya ada Bapak Joko, hadir semua ya, berarti ya. Selamat datang Bapak Ibu. Nah, untuk pelatihan kita hari ini, itu kita memiliki tujuan dasar yaitu supaya Bapak Ibu kompeten dan mampu menjelaskan definisi seni rupa itu seperti apa. Dan juga paham dan mampu menjelaskan elemen dasar yang tergandung dalam seni rupa. Dan kemudian mampu mengaitkan prinsip dasar elemen seni rupa tersebut dan mengaplikasikannya pada kebutuhan desain grafis. Nah, dengan adanya kemampuan ini akan memberi manfaat pada Bapak Ibu jika mampu menggunakan dan mengolah elemen seni rupa dengan baik, dapat meningkatkan skill, kualitas karya, dan juga proses pengerjaan karya desain grafis Bapak Ibu lebih efisien, yaitu lebih cepat dan hasilnya juga lebih bagus ya. Oke, kita mulai saja. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita maju ke beberapa materi lainnya, yang pertama kita bahas adalah mengenai definisi itu sendiri. Jadi, seni rupa itu apa sih, Pak Bu? Nah, seni rupa itu secara definisi adalah seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap oleh mata dan juga dirasakan dengan rabaan. Jadi bisa melalui penglihatan, bisa juga melalui indera peraba. Nah, itu ada 2 jenis ya. Bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi. Kalau 2 dimensi, itu contohnya lukisan, atau ada juga fotografi ya. Kalau 3 dimensi itu bisa patung, seni ukir, ada juga seni relief. Nah, itu contohnya Pak Bu. Lalu sedangkan kalau desain grafis itu sendiri apa? Atau desain komunikasi visual, itu adalah seni penyampaian pesan secara visual dari komunikator kepada komunikan. Jadi komunikator itu adalah yang ingin menyampaikan pesan, dan komunikan itu adalah pendengar pesannya. Jadi, sang desainer grafis itu adalah komunikator, Pak Bu. Sedangkan publik yang melihatnya itu adalah komunikan. Nah, contoh-contoh desain grafis banyak sekarang ya. Dari cover buku, brosur, poster, macam-macam sampai ke logo. Lalu sebenarnya desain komunikasi visual itu sendiri bukan hal yang asing bagi kita. Jadi itu adalah naluri alami manusia. Jadi kalau Bapak Ibu ingat mungkin anaknya
pada saat kecil, masih balita, suka coret-coret warna, menggambar di tembok atau di kertas. Nah, itu sebenarnya adalah cara mereka berkomunikasi secara visual dengan cara mereka sendiri. Dan itu pun nggak mulai sekarang, tapi sudah sejak dulu. Dari zaman prasejarah, sudah ada manusia yang berusaha berkomunikasi secara visual melalui asap. Lalu kemudian menggambar di gua, lalu kemudian membuat ukiran relief di candi, tempat peribadatan, lalu juga membuat huruf-huruf dan juga cerita seperti yang ada di piramida Mesir. Nah, itu adalah menunjukkan bahwa sebenarnya desain komunikasi visual itu adalah naluri alami manusia itu. Nah, sedangkan sekarang di tahun 2020, di mana zaman sudah modern, teknologi sudah semakin banyak, dan desain seni, desain grafis sudah macam-macam ya, dari kita mendesain furnitur, mendesain gadget, lalu juga kita mendesain karya-karya seni seperti foto, brosur, dan lain-lain. Nah, itu semua menggunakan teknologi dan hasilnya bisa penuh warna dan sangat bagus. Oke, selanjutnya kita beranjak ke elemen dasar seni rupa. Namun sebelum kita mulai elemen dasar seni rupa, ada yang mungkin ingin bertanya mengenai definisi dan contoh karya seni sebelumnya, Pak, Bu? Ya, nggak ada ya? Ya udah, kalau gitu saya lanjutkan. Nah, elemen dasar seni rupa itu sendiri sebenarnya ada banyak ya, Pak, Bu. Dari mulai bentuk, seperti bentuk-bentuk dasar, lingkaran, kotak, segitiga, yang nantinya bentuk ini bisa membuat jadi seperti contoh jadi gambar tubuh manusia atau pemandangan, lalu juga ada layout, yaitu tata letak, image, typography, warna. Nah, itu semua itu sebenarnya berkaitan dengan ilmu yang disebut sebagai semiotika. Jadi, ilmu pengetahuan, semiotika itu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda atau makna dari objek-objek. Nah, salah satu atau salah dua elemen dasar seni rupa yang paling dominan dan sering kita manfaatkan itu adalah typography dan juga warna. Oleh karena itu, di pertemuan ini kita akan bahas ini. Pertama, kita mulai dari warna. Nah, Pak, Bu, warna itu adalah elemen dasar seni rupa yang paling berpengaruh pada fungsi indera penglihatan manusia. Baru kemudian disusul oleh elemen dan bentuk yang lain. Nah, dari penglihatan itulah makanya akan lahir ke rasa dan bisa memberikan manusia untuk memutuskan. Contoh, memutuskan untuk beli atau tidak, atau memutuskan untuk terpengaruh atau tidak. Nah, warna itu sendiri menurut Johannes Itten itu terdiri dari 3 warna primer. Hanya 3, iya. Merah, kuning, dan biru. Nggak ada lain. Lalu warna yang lain itu apa, Pak? Warna lain itu sebenarnya adalah kombinasi dari 3 warna itu. Nah, kalau kita lihat di color wheel atau roda warna ini adalah kombinasi dari warna merah, kuning, dan biru. Makanya kalau kita lihat di printer ya Pak Bu, printer itu warnanya hanya ada 3 jenis, merah, kuning, dan biru, yang mana nanti dari 3 warna tersebut bisa menghasilkan semua warna yang kita inginkan, yang kita ingin cetak dari komputer kita. Hebat ya? Nah, sekarang kita beranjak ke makna dari warna itu. Kita mulai dari warna biru. Pada desain grafis, jika Bapak Ibu menggunakan warna biru ini bisa membangun emosi yang memberikan kesan kepercayaan atau kepemimpinan dan juga ketenangan. Jadi orang nggak gelisah kalau dikasih warna biru. Oleh karena itu, biasanya warna biru digunakan pada logo atau tema dari perusahaan-perusahaan yang membutuhkan kepercayaan, seperti perusahaan finansial, keuangan, seperti BCA, Mandiri, Visa. Juga termasuk perusahaan yang memegang data dari banyak orang, yaitu Facebook. Lalu bagaimana dengan warna merah? Nah, kalau warna merah ini memberikan kesan nafsu makan, semangat, bisa juga amarah. Makanya rata-rata restoran-restoran dan rumah makan yang besar seperti Burger King, KFC, McDonald's, atau Richeese Factory, itu semuanya memiliki tema warna merah. Karena dengan warna merah itu, publik di bawah sadarnya itu akan merasa keingin untuk makan. Merasa lapar gitu ya Pak Bu ya.
Lalu ada juga warna kuning. Warna kuning ini memberikan kesan ceria dan bisa mencuri perhatian, yaitu karena merupakan warna yang mencolok di antara warna-warna lainnya. Namun warna kuning, apabila diberikan warnanya banyak, maka akan memberikan kesan yang waspada, hati-hati, dan kegelisahan. Makanya sering diberikan warna kuning temanya itu pada tanda-tanda peringatan. Seperti peringatan bahaya racun, nuklir, atau lainnya. Nah, lalu ada juga warna hijau yang memberikan makna yang dekat dengan alam, nyaman dan percaya. Juga ada orange yang memberikan kesan yang semangat. Ada juga warna hitam yang memberikan kesan mewah dan elegan. Nah, itu adalah warna-warna yang beberapa makna dari warna-warna yang bisa kita manfaatkan pada desain kita. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan mengenai warna, Bapak Ibu? Pak Joko, Bu Ajeng, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Typografi. Nah, ini adalah elemen kedua ya, Pak Bu ya. Jadi, typografi ini juga sebenarnya adalah sebuah teknik atau sebuah ilmu yang membahas mengenai bagaimana kita menata huruf supaya huruf tersebut akan mampu menciptakan kesan tertentu dan juga memberikan kenyamanan tertentu bagi pembaca semaksimal mungkin. Nah, dari typografi ini, setidaknya ada 4 klasifikasi umum dari typografi. Yang pertama itu adalah typografi jenis serif, yang kedua sans serif, yang ketiga script, dan yang keempat dekoratif. Kita akan bahas coba satu-satu. Serif. Font atau jenis typografi serif itu adalah jenis font yang klasik ya, formal. Dia ciri-cirinya memiliki stroke atau coretan tambahan pada ujung-ujung hurufnya. Nah, hasilnya dari menggunakan stroke ini adalah font ini akan sangat nyaman dibaca di media cetak, seperti majalah, surat kabar, surat resmi, dan juga buku ya. Sedangkan temennya yang namanya sans serif, itu dia tanpa stroke. Sans itu artinya tanpa dalam bahasa Prancis. Nah, ini memberikan kesan yang modern, sehingga apabila dibaca di monitor, digunakan di monitor akan mudah dan lebih nyaman dibaca ketimbang menggunakan jenis huruf serif. Makanya sans serif ini, jenis huruf ini selalu digunakan di website, di aplikasi, software, e-book, dan juga email. Nggak ada website yang menggunakan sans serif, maaf. Tapi rata-rata pasti menggunakan sans serif. Sedangkan untuk script yang mirip tulisan tangan dan juga dekoratif, ini kedua jenis huruf ini sebenarnya tidak nyaman untuk dibaca. Maksudnya tidak nyaman itu tidak mudah untuk dibaca. Oleh karena itu, kedua jenis huruf ini digunakan untuk memberikan perhatian lebih. Makanya sering digunakan untuk judul buku, headline, atau di kartu ucapan yang mengandung karya seni gitu ya, nilai-nilai seni. Nah, itu adalah 4 contoh font typografi yang bisa kita manfaatkan. Dan kita juga jangan sampai salah. Kalau kita menggunakannya di monitor, untuk website, maka yang kita pilih adalah sans serif. Tapi kalau kita ingin membuat sebuah karya seni yang dicetak, gunakanlah jenis huruf serif. Nah, kenapa? Karena yang harus kita lihat itu mengenai keterbacaan, readability. Tingkat kenyamanan susunan huruf saat dibaca. Juga mengenai kejelasan bentuk huruf, jadi kita harus bisa bedain yang mana huruf A, huruf B, C, dan lainnya. Setelah kita tahu itu yang kita pilih, maka kita juga harus bisa mengatur warna hurufnya. Jangan sampai warna huruf dengan background itu sama sehingga mudah dibaca. Ukuran huruf jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Ada ukuran huruf yang ideal. Lalu spacing, jarak, ada alignment, rata kanan, tengah, atau kiri, dan juga ada stylenya. Apakah mau dibuat tebal, miring, atau ada garis bawahnya. Tapi yang jelas prinsip utamanya dalam memanfaatkan typografi itu adalah less is more. Jadi sederhana aja, jangan berlebihan, maka hasilnya akan lebih baik dan
tidak berlebihan. Ya, oke. Ada pertanyaan mungkin sebelum saya ke kesimpulan mengenai typography? Oke, itu adalah typography dan warna itu adalah dua elemen yang paling sering dan dominan kita temukan di desain grafis. Nah, kesimpulannya, Bapak Ibu, dengan adanya elemen dasar seni rupa ini berpengaruh besar terhadap kualitas sebuah karya desain grafis. Jadi kemampuan kita untuk mengolah dan menata elemen dasar dengan baik adalah salah satu skill yang dibutuhkan untuk dapat lebih efisien dalam berkarya dan menghasilkan karya desain grafis yang lebih berkualitas. Jadi jangan sampai salah bagaimana kita menggunakan warna dan juga typography. Supaya saya tahu Bapak Ibu sudah paham atau belum, saya ingin bertanya. Saya punya dua pertanyaan nih. Saya lempar yang pertama dulu ya. Jelaskan apa itu typography. Ada yang ingin jawab? Silahkan. Oh iya, silahkan Bu Ajeng. Hmm. Oke, ya. Lalu selanjutnya, apakah saja yang disebut warna primer? Dan jelaskan mengapa disebut warna primer. Ada yang ingin jawab? Silahkan. Pak Joko. Ya, Ibu Ajeng lagi, nggak apa-apa. Silahkan. Oke. Ya, terima kasih ya. Sudah benar, berarti Bapak Ibu setidaknya memahami yang saya sampaikan. Dan supaya saya lebih yakin, nanti Bapak Ibu semuanya mohon untuk mengerjakan soal evaluasi dengan membuka link berikut di s.id evaluasi seni. Jadi di situ ada 8 soal pilihan ganda, tinggal Bapak Ibu pilih yang mana jawaban yang paling benar, lalu klik submit ya. Nanti nilainya akan langsung ketahuan dan langsung dikirim ke saya juga. Jadi mohon dikerjakan dalam waktu kurang dari 15 menit. Linknya juga sudah saya masukkan ke grup WA ya, tinggal diklik ya Pak Bu ya. Lalu jangan lupa juga mohon dicatat, ini ada tugas tambahan yang perlu dikumpulkan pada pertemuan besok selanjutnya, yaitu kerjakan pada kertas A4 juga, ditulis tangan, jangan diketik. Soalnya hanya satu, yaitu cari dan jelaskan minimal 4 elemen seni rupa lainnya selain warna dan typography yang dapat diaplikasikan pada desain grafis. Tadi kan kita sudah ada 2 ya, warna dan typography, nah coba cari 4 elemen lagi. Oke, begitu saja. Ada pertanyaan atau tidak, Pak Bu? Ya, kalau nggak ada, jangan lupa bahwa setiap perjalanan yang panjang dan sebuah perjalanan yang besar itu selalu dimulai dari satu langkah saja. Jadi, jangan pernah ragu untuk melangkah, karena mungkin langkah tersebut yang akan menjadi langkah kesuksesan Anda. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Ya, terima kasih ya Pak Bu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya Zoom meeting-nya. Terima kasih.